Cerita ini terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi kenangan itu masih melekat padaku. Ini semua terjadi secara berurutan. Kalian tidak akan pernah tahu apakah suatu kejadian terjadi tanpa alasan atau dipengaruhi oleh sesuatu. Tapi sebelumnya, ini tentang temanku. Sebut saja dia Jenny. Dia adalah seorang wanita muda yang ceria dan beruntung. Dengan mengendarai sepeda kesayangannya, dia selalu siap untuk hal-hal baru dan menarik. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan di kasino tempatku bekerja. Dia selalu menjadi mood booster bagi kami kalau kami mengalami hari yang buruk. Bahkan ketika dia merasa sedih, dia selalu memastikan bahwa kami semua baik-baik saja. Setelah setahun bekerja, dia mendapatkan promosi. Dia sangat senang karena dia dapat bekerja di ruang VIP lantai atas. Dia sering memberitahuku jika dia masuk, dia akan mencoba mengajakku untuk masuk bersamanya. Tapi tidak lama setelah promosinya, dia mulai bertingkah aneh. Tidak banyak orang yang menyadari tingkahnya, tetapi aku sendiri menyadarinya. Dia akan datang bekerja tanpa lelah atau datang terlambat, tetapi tidak pernah memberi alasan. Aku perhatikan sikapnya juga mulai berubah. Dia lebih gelisah dan berhati-hati dari biasanya. Suatu saat kami berbincang di lantai atas, tetapi dia tiba-tiba berhenti bicara dan menatapku. Tetapi akhirnya aku menyadari setelah beberapa saat bahwa dia tidak menatapku, tetapi menatap belakangku. Aku berbalik, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia sepertinya menyadari setelah beberapa saat dan mulai kebingungan. Aku tidak pernah mempertanyakan ada apa saat itu. Suatu hari, dia datang terlambat selama 2 jam. Atasannya tidak terlalu senang. Dia benar-benar mencariku di lantai bawah untuk menyuruhku menghubunginya. Ketika dia benar-benar datang, dia terlihat sangat lelah dan gelisah. Ketika ditanyai oleh atasannya, dia bilang ada acara sampai larut malam. Ketika dia sampai ke tempatku, dia menarikku dan meminta bertemu setelah selesai bekerja. Kami bertemu di kafe dekat tempat kerja, dan dia ingin memberitahuku apa yang terjadi. Dia bilang ada hal aneh terjadi padanya. Di rumahnya, dia merasa dingin dan mendengar suara-suara. Awalnya masih tidak terlalu parah, tetapi seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi lebih aneh. Dinginnya semakin dingin, suara-suara semakin keras, dan lebih sering. Barang-barang selalu berpindah dari tempatnya semula. Kemudian hal-hal ini mulai terjadi di tempat kerja. Mejanya selalu berubah letaknya saat ditinggalkan. Dia berpikir bahwa seseorang sedang mempermainkannya. Bahkan dia sempat komplain, tetapi tidak ada yang pernah mengaku. Ketika dia berjalan di lorong, dia akan merasakan tepukan di bahunya atau ada yang menarik bajunya, tanpa ada orang di sekitarnya. Ketika dia akan berjalan ke kantornya, yang terletak di dekat ruang seragam, di area gedung yang jarang dipakai, dia selalu mendengar langkah kaki berjalan di dekatnya, seolah-olah seseorang sedang berjalan tepat di belakangnya. Dia juga takut ke toilet jika tidak ada orang yang bersamanya. Suatu saat, dia harus ke sana sendirian walaupun ketakutan. Dia baru saja masuk ke salah satu bilik toilet saat ada suara ketukan di pintu bilik itu. Dia telah berteriak kalau dia ada di dalam, tetapi terdengar ketukan kedua yang lebih keras dari yang pertama. Dia mengatakan dia sedang menggunakannya dan meminta siapapun yang mengetuk untuk menggunakan bilik lain.
Tiba-tiba pintu bergetar seolah-olah seseorang sedang menggoyangkan gagangnya. Lalu berhenti. Dia bilang, dia akan keluar ketika dia merasa sangat ketakutan. Saat grendel kunci dari dalam bilik mulai bergerak perlahan, membuka sendiri. Jenny berkata ketika dia membuka pintu, tidak ada orang di sana. Ketika dia keluar dari toilet, juga tidak ada orang di sana. Dia akan keluar dari kantor, tetapi saat berbalik, dia berkata bahwa dia melihat sosok gelap, tampak seperti manusia, mengintip dari balik pintu ruang paling ujung. Dia bilang sejak saat itu, dia sering melihatnya. Pada hari di mana dia sangat terlambat, dia berkata bahwa dia terbangun dari tidurnya. Saat itu masih malam, kamarnya gelap, dan dia tidak bisa berbicara ataupun bergerak. Dan dia ketakutan, karena dia merasa dia tidak sendirian. Satu-satunya hal yang bisa digerakkan adalah matanya, dan dia kebetulan melihat ke atas. Dia melihat sosok itu menatap ke arahnya. Matanya mengeluarkan cahaya samar. Dia berkata, dia menutup matanya dan bisa berteriak. Akhirnya, dia bisa melompat dari tempat tidur dan mencoba menyalakan lampu di dekat tempat tidurnya. Tetapi tidak berhasil. Sosok itu kemudian mulai mendatanginya, menghalangi pintu kamar tidurnya. Dia bilang dia lari ke lemari dan menutupnya. Lampu di lemari hidup. Dia bilang dia takut membuka pintu lemari. Dia mendengar sosok itu bergerak di sekitar ruangan. Akhirnya dia tertidur di dalam lemari. Tidak bangun sampai hampir siang. Dengan cepat dia berpakaian dan langsung masuk kerja. Karena itulah dia terlihat sangat kelelahan. Minggu terakhir dalam hidupnya, dia tinggal bersamaku. Meskipun banyak kejadian aneh di tempat kerja, tapi tidak ada yang terjadi di tempatku. Dia merasa tenang. Dia tidur dengan tenang dan mulai nafsu makan lagi. Dan pada hari liburnya, dia bilang tidak ada hal aneh yang terjadi. Hari di mana dia meninggal adalah salah satu hari teraneh dan paling menakutkan dalam hidupku. Hal itu dimulai dengan aku masuk kerja seperti biasa. Aku datang jam 8 dan Jenny datang 1 jam kemudian. Semuanya cukup normal. Dan pada pukul 12 kami pergi makan siang. Saat makan siang, dia memberitahuku bahwa dia akan kembali ke rumahnya. 1 minggu terakhir cukup tenang, dan dia berharap apapun itu akhirnya meninggalkannya sendirian. Setelah itu, kami kembali ke pos kami. Kira-kira setengah jam setelah makan siang, supervisorku memanggilku ke kantor dan mengatakan salah satu petugas shift malam tidak bisa datang dan bertanya apakah aku bisa menggantikannya. Jika aku setuju, aku dapat mengambil cuti hari berikutnya dan mendapat bonus lembur. Jadi aku setuju. Pada waktu yang hampir bersamaan, Jenny diminta untuk tinggal beberapa jam lagi karena salah satu rekan kerjanya tiba-tiba sakit perut dan harus pergi. Jadi dia setuju. Setelah itu, aku mendapat perasaan yang sangat aneh. Aku merasa seperti sedang diawasi. Tidak bisa dijelaskan. Aku merasa seseorang menatapku dari salah satu ruangan yang kosong. Jenny mengatakan kepadaku bahwa dia mulai merasa ada beban yang diangkat darinya. Tetapi dia juga merasa seperti aku sedang dalam masalah. Dia mengatakan sesuatu berbisik padanya
bahwa seseorang marah padaku, seperti mereka membenciku. Tapi dia tidak tahu siapa, dan dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa seperti itu. Jam kerja keduaku dimulai. Beberapa rekan kerjaku bilang kalau merasa tidak nyaman di sekitarku. Sementara Jenny mengatakan bahwa dia mulai merasa tidak nyaman seperti dulu lagi. Ketika Jenny bersiap-siap untuk mengakhiri shiftnya pada pukul 11 malam itu, aku beristirahat untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena aku akan pulang 1 jam setelahnya. Dia bilang dia ingin menikmati perjalanan pulang. Dia bilang dia akan mengirimiku pesan saat dia sampai rumah. Kami berpelukan, dan aku melihatnya pergi untuk terakhir kalinya. Karena perlu kembali ke tempat kerja, aku merasa harus ke toilet. Tapi kuputuskan aku bisa menahannya. Atau begitulah yang aku pikirkan. Saat aku berkeliling, dorongan itu datang kepadaku lebih kuat, memaksaku untuk segera ke kamar kecil karyawan. Aku berlari masuk dan mengambil tempat kencing terdekat. Merasa lega, aku mencuci tangan dan beranjak untuk pergi ketika ketukan lembut terdengar dari salah satu bilik. Di sana, mengintip dari bilik paling ujung, ada sebuah sosok hitam, tampak seperti manusia, dengan cahaya kecil di matanya. Aku berkedip, dan itu hilang. Aku berdiri membeku di sana, mencoba meyakinkan diriku sendiri jika aku melihat sesuatu atau tidak. Aku melihat waktu di HP-ku. 20 menit telah berlalu sejak Jenny pergi. Aku mendapat firasat buruk bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan aku lari keluar dari sana. Sosok itu tertanam dalam ingatanku sejak itu. Aku menelpon Jenny, tetapi tidak diangkat. Aku menyelesaikan sisa shiftku dengan perasaan takut. Setelah bekerja, aku pulang dan mencoba menelpon lagi. Tidak diangkat. Aku mengirimi dia pesan untuk kembali ke rumahku secepatnya. Perasaan takut itu melekat padaku sampai aku tertidur. Adikku menyampaikan sebuah kabar kepadaku pagi harinya. Pacarnya adalah seorang petugas medis yang menanggapi panggilan kecelakaan. Dia, Jenny, aku serta adikku semuanya bersekolah di SMA yang sama. Pacar adikku terkejut saat dia menerima telepon dan menemukan bahwa temannya Jenny terlempar 40 meter keluar dari jalan raya. Dia mati dengan leher patah. Jenny menabrak pembatas jalan di tikungan. Menurut pacar adikku, sangat aneh karena Jenny terlempar 40 meter dari mobilnya. Sedangkan saat diteliti, kecepatannya hanya 20 km per jam. Tidak ada alkohol atau obat-obatan yang ditemukan dalam pencernaannya. Sehingga mereka berpikir bahwa dia mungkin tertidur, dan ketika dia menabrak, dia mendarat dengan lehernya terlebih dahulu. Meskipun kemudian aku diberitahu oleh pacar saudara perempuanku bahwa ketika dia sampai di sana, dia tidak melihat apapun yang terlihat seperti mobil Jenny tergelincir. Hal ini telah menghantuiku untuk beberapa waktu. Beberapa minggu yang lalu, aku bermimpi Jenny sedang berbicara denganku. Aku tidak bisa mendengarnya, dan ekspresinya hampa, hampir tanpa emosi. Dia kemudian menunjuk di belakangku, dan itu dia, sosok yang aku lihat pada hari temanku meninggal.
ketika waktu kematian diberikan, sekitar pukul 23:20. Hampir bersamaan dengan waktu aku melihat sosok hitam itu.